Wow! Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film. Untuk kali ini Mimin akan membahas sebuah film drama romansa yang berjudul Sayonara Konbanwa. Film ini menceritakan arwah seorang wanita yang cantik yang terjebak di salah satu apartemen, dan dirinya akan tetap dan terus tetap tinggal di apartemen tersebut selama belum mendapat kasih sayang dari siapapun pria yang mau mencintai dirinya. Karena secara dari paras, arwah gadis ini terbilang cukup cantik. Tentunya tidak akan sulit untuk mendapat seorang kekasih. Hingga di suatu hari, ada seorang pria yang kebetulan menempati apartemen tersebut. Namun sayangnya, pria tersebut sudah memiliki seorang kekasih. Lalu, apakah arwah gadis ini akan bisa menjadi atau bahkan merebut pria tersebut dari kekasihnya? Dan tanpa berlama-lama langsung saja ke alur cerita yang selengkapnya. Di awal cerita memperlihatkan seorang pria dan wanita yang baru saja menempati sebuah apartemen, yakni Yohei dan Reina. Diketahui bila Yohei adalah seorang pria yang polos, sederhana, tidak banyak gaya dan tidak banyak bicara. Namun hal tersebut rupanya menjadi masalah bagi Reina. Yohei yang dianggap kurang peka dalam segala hal membuat Reina meminta agar sebaiknya hubungan kita berakhir. Karena pada dasarnya Yohei adalah pria yang sangat polos. Bahkan mendengar kekasihnya yang meminta putus, di sini Yohei tampak biasa-biasa saja, seperti tidak ada penyesalan. Kemudian di malam harinya ketika Yohei sedang menghabiskan malam sendirian, tiba-tiba suasana terasa mencekam, tidak seperti biasanya. Lampu yang berkedap-kedip dan suara barang berjatuhan di waktu yang bersamaan. Bahkan saat itu lampu pun mendadak padam. Sementara Yohei yang menyaksikan ini, tentu saja dirinya merasa takut dan menduga bila ini dilakukan oleh sebangsa jin, siluman atau hantu yang sedang menakut-nakuti dirinya. Dan benar saja, tidak lama kemudian sosok yang berpakaian putih tiba-tiba muncul di hadapannya. Sosok tersebut nampaknya kesal kepada Yohei terkait sikap Yohei pada mantan kekasihnya yang bernama Reina. Karena Yohei dianggap tidak bisa memahami perasaan seorang wanita. Kemudian ketika lampu kembali menyala, di sini Yohei bisa dengan jelas melihat seperti apa sosok hantu ini. Dan ternyata sosok hantu tersebut tidaklah seseram apa yang dirinya bayangkan. Bahkan saat itu Yohei bisa melihat dengan jelas apabila hantu tersebut tidak mengenakan BH. Dengan ini sontak saja hantu tersebut menjadi malu karena memang itu benar adanya. Namun bukan itu inti permasalahannya. Yang jelas hantu tersebut menuntut pada Yohei agar lebih bisa lagi menghargai seorang wanita. Dan sepertinya hantu itu memang sudah lama mengawasi Yohei sejak masih bersama Reina. Namun anehnya, menurut pengakuan dari hantu itu, sebelumnya ia tidak bisa menampakkan diri ketika Yohei masih bersama Reina. Dan baru kali ini dirinya bisa menampakkan diri pada Yohei. Bahkan hantu wanita ini juga mengaku apabila dirinya tidak bisa mengingat namanya sendiri, termasuk riwayat kehidupannya sebelum ia meninggal. Saat itu Yohei yang masih tidak yakin bisa melihat hantu, dirinya menatap tajam ke hantu tersebut. Namun rupanya tatapan itu membuat si hantu marah dan kemudian melayangkan pukulan pada wajah Yohei, yang akhirnya membuat Yohei pingsan. Kemudian di pagi harinya, Yohei terbangun dan mendapati ada luka lebam di pipinya. Namun itu tidak membuatnya patah semangat untuk tidak bekerja. Kemudian di tempat kerja, salah satu temannya yang bernama Kana, dirinya menanyakan perihal lebam yang ada di pipi Yohei. Bahkan saat itu Kana sempat memfoto Yohei karena itu dianggap lucu. Namun sepertinya ada yang aneh dengan hasil foto tersebut,
dan itu terlihat seperti ada bayangan pada pipi Yohe. Kemudian sepulangnya Yohe dari tempat kerja, dirinya pun menyempatkan diri untuk membeli sebuah dupa, karena mengingat bila di kamarnya baru guru ini ada sosok hantu wanita. Kemudian sesampainya Yohe di kamar apartemen, dirinya pun langsung membakar dupa tersebut. Namun rupanya hal itu membuat hantu wanita itu kini kembali menampakkan diri. Namun anehnya, hantu tersebut bukannya takut dengan dupa yang dibakar oleh Yohe, melainkan dirinya justru seperti menghirup aroma yang segar. Pada awalnya Yohe berpikir bila hantu itu sudah pergi. Namun si hantu cantik ini berkata, apabila dirinya sudah sangat lama menempati apartemen ini jauh sebelum Yohe tinggal. Kemudian di hari berikutnya, Yohe mengunjungi agen apartemen bagian pengurus. Dan di sini, Yohe bercerita apabila belakangan ini dirinya merasakan ada yang aneh dengan kamar apartemennya, yakni dengan adanya sosok hantu wanita. Namun sepertinya si bapak pengurus seolah dirinya tidak ingin tahu atau memang ada yang dirinya sembunyikan. Yang jelas, Yohe tidak mendapat informasi apapun tentang siapa sebelumnya yang pernah menempati apartemennya. Kemudian di malam harinya, ketika Yohe tertidur lelap, saat itu hantu itu muncul kembali dan menatap dalam-dalam ke arah Yohe. Ketika Yohe menyadari ada hantu yang sedang menatapnya tidur, serentak Yohe memarahi hantu itu karena telah membuatnya terkejut. Namun rupanya si hantu wanita yang belum diketahui namanya ini, dirinya merasa bila semua kata-kata Yohe dianggap telah membenci dirinya. Yang padahal dirinya juga tidak ingin berada di tempat ini selamanya. Bahkan keberadaannya di apartemen ini bukan kemauannya sendiri, karena ia juga tidak pernah tahu awal mula bisa berada di sini. Andai saja ia bisa pergi dari tempat ini, mungkin hal itu sudah ia lakukan sejak lama. Kemudian setelah hantu itu pergi, Yohe pun merasa bersalah karena telah membuatnya bersedih. Karena pada saat itu tidak ada pembahasan lain, Yohe mencoba bertanya, apakah kamu memiliki kenangan semasa hidup? Kemudian si hantu cantik ini menjawab, bila dirinya tidak bisa mengingat apapun. Bahkan namanya sendiri, dirinya hanya bisa ingat 2 huruf saja, yakni huruf A dan I. Kemudian dengan ini Yohe memberi nama dengan sebutan Aisuke. Dan ia pun tampak menyukai dengan nama itu. Dengan perihal tersebut, mereka berdua pun akhirnya berkenalan satu sama lain. Kemudian setelah mereka berdua saling kenal, saat itu Aisuke pun menunjukkan betapa sedih dirinya ketika berusaha keluar. Namun dirinya selalu muncul kembali di ruang apartemen ini. Dan inilah alasan mengapa Aisuke tidak bisa pergi kemana-mana. Kemudian di pagi harinya, Aisuke yang merasa bosan tidak bisa berteman atau bersentuhan fisik dengan manusia. Saat itu dirinya mencoba untuk membangunkan Yohe. Namun rupanya kali ini dirinya benar-benar bisa menyentuhnya tanpa menembus seperti sebelumnya. Dan tentu saja hal ini membuat Aisuke lebih bersemangat lagi dalam menjalin pertemanan dengan Yohe. Dan terlihat betapa bahagianya Aisuke pada saat itu. Dari kejadian itu menunjukkan apabila semasa hidupnya Aisuke sepertinya belum mendapat sentuhan dari seorang pria. Sementara Yohe yang melihat ini, dirinya juga merasa telah memiliki seorang teman yang setia, yang selalu membangunkan dan mengingatkan dirinya untuk berangkat bekerja. Yang jelas, Yohe tidak lagi merasa kesepian semenjak kepergian kekasihnya yang bernama Reina. Sementara itu di tempat kerja, ternyata di sini rekan kerjanya yang bernama Kana. Diam-diam dirinya menyukai Yohe karena menurut Kana, Yohe sangat mirip dengan mantan kekasihnya. Bahkan di setiap momen bertemu dengan Yohe, Kana pun selalu menggodanya. Namun seperti yang Mimin katakan sebelumnya bila Yohe adalah pria yang sangat polos dan pendiam, maka saat itu dirinya merasa tidak peka
dengan perilaku seorang wanita yang bahkan sedang menyukai dirinya. Singkat cerita, sepulangnya Yohei dari pekerjaan, sungguh di luar dugaan, tiba-tiba Kana berniat mampir ke apartemen Yohei. Meski berat hati, namun saat itu Yohei tidak bisa mencegahnya. Dan akhirnya Kana dan Yohei tiba di apartemennya. Sementara Aisuke yang melihat ini, dirinya pun merasa heran. Mengapa tiba-tiba Yohei membawa seorang wanita ke apartemen ini? Namun untungnya Kana tidak bisa melihat sosok Aisuke. Setelah beberapa lama mengobrol, akhirnya Yohei meminta agar Kana segera untuk beranjak pulang. Dalam momen ini, Yohei diambang rasa bingung. Yang pertama, merasa tidak enak pada Aisuke. Yang kedua, dirinya merasa tidak pantas bila harus mengusir Kana untuk pulang. Sementara Kana, dirinya yang mungkin sudah lama memendam rasa pada Yohei, terlebih tempat ini dianggap sepi. Maka saat itu, Kana secara terang-terangan meminta agar Yohei mau melakukan yang berarti untuknya. Sementara Aisuke yang menyaksikan ini, tentunya ia tidak tinggal diam, karena secara dirinya adalah hantu. Akhirnya sebelum pertempuran terjadi saat itu, tiba-tiba lampu mendadak padam. Bahkan Aisuke berusaha untuk menampakkan diri pada Kana. Dengan kejadian ini, Kana sangat ketakutan dan akhirnya dirinya pun terburu-buru berpamitan untuk pulang. Kemudian setelah Kana pergi, Yohei tidak menyalahkan Aisuke yang telah menakut-nakuti Kana. Karena Yohei juga tidak pernah menyangka apabila hal seperti itu akan terjadi. Sementara Aisuke sendiri merasa bingung dengan kejadian ini. Dirinya yang tidak memiliki ikatan apapun dengan Yohei, maka dengan kejadian ini dirinya pun tidak berhak untuk cemburu. Namun pada faktanya itu terasa menyakitkan bagi Aisuke. Pada saat itu kemudian Yohei mencoba untuk meluruskan kejadian itu pada Aisuke apabila dirinya tidak memiliki hubungan apapun dengan Kana. Mendengar hal ini Aisuke tidak langsung percaya begitu saja. Karena ia melihat dengan jelas apabila Yohei akan mencium Kana sebelum dirinya menakut-nakuti. Kemudian di sini Yohei menjawab, siapapun pria tentunya tidak akan menolak apabila ditawari terlebih dahulu. Dari jawaban tersebut, Aisuke sedikit mendapat pengalaman yang sekaligus akan dirinya gunakan sebagai senjata dari kalimat itu. Yakni ketika Yohei berkata tidak akan menolak bila ditawari terlebih dahulu. Maka dengan ini Aisuke membuat kesimpulan, yakni akan mencoba memberanikan diri untuk menawari Yohei ciuman. Dan pada saat itu juga perlahan Aisuke mendekatkan wajahnya. Namun tiba-tiba saja Yohei mendorong balik Aisuke, karena Yohei tidak menyangka akan secepat ini. Sementara hal ini juga dirasakan oleh Aisuke yang saat itu merasa gugup, yang juga sekaligus merasa heran. Mengapa tiba-tiba dirinya bisa disentuh oleh Yohei? Kemudian di keesokan harinya di tempat kerja, pada saat itu Kana berbisik pada Yohei terkait hantu yang berada di apartemennya. Dengan ini, Kana berharap agar Yohei mau berkunjung ke rumah bibinya yang seorang dukun, yang tentunya ia bisa mengusir hantu. Namun pada saat itu Yohei merasa tidak tertarik mendengar saran dari Kana. Sementara itu ketika Yohei berada di kamar apartemennya, dirinya justru merasa berat apabila harus sampai mengusir Aisuke. Terlebih untuk saat ini, Yohei bahkan sudah bisa menyentuh Aisuke yang bahkan tidak ada bedanya dengan menyentuh manusia. Ternyata hal itu juga dirasakan oleh Aisuke yang baru menyadari rupanya bersentuhan langsung dengan manusia itu sangat membuat hatinya merasa senang. Nampaknya semasa hidup Aisuke belum pernah merasa dipeluk oleh seorang pria. Kemudian di hari berikutnya di tempat kerja, saat itu Yohei kembali bertemu dengan Kana. Sebenarnya Yohei tidak ingin berurusan dengan seorang dukun, namun saat itu Kana memaksa. Dan hingga pada akhirnya Yohei pun dipertemukan dengan bibinya yang berprofesi sebagai dukun.
Kemudian setelah bibinya menerawang keberadaan apartemen Yohe, ia juga membenarkan apabila di sana ada sosok hantu yang terjebak dalam 2 dimensi, tidak bisa pulang ke alamnya dan juga tidak bisa hidup bebas di alam manusia. Kemudian si ibu dukun itu memperingatkan Yohe agar tidak berurusan dengan hantu itu, karena itu bisa membahayakan keselamatan Yohe. Adapun cara mengusir roh tersebut, tentunya itu bisa dirinya tangani. Mendengar soal pengusiran, Yohe merasa tidak setuju, karena selama ini dirinya merasa tidak terganggu. Bahkan sebaliknya, dirinya akan kesepian apabila roh tersebut sampai meninggalkan tempat itu. Sementara Kana, dirinya yang tidak pernah tahu bagaimana kehidupan Yohe dengan hantu itu, dirinya tetap bersikeras meminta bibinya untuk segera mengusir hantu itu. Sementara itu di apartemen, Aisuke yang saat itu tengah menunggu kepulangan Yohe. Namun saat itu yang datang justru bibinya Kana yang berniat melakukan ritual pengusiran hantu. Meskipun pada saat itu si ibu dukun tidak bisa melihat Aisuke, namun dirinya bisa merasakan adanya hantu yang terjebak di sini. Kemudian si ibu dukun itu dengan mata batin yang dirinya miliki, dirinya menunjuk ke arah jendela dan berkata, melalui jendela itu Aisuke akan menemukan jalan pulang untuk pergi ke alam gaib di mana seharusnya Aisuke tinggal. Karena bila Aisuke terlalu lama tinggal di tempat ini, selain melanggar aturan hidup, itu juga bisa membahayakan bagi kelangsungan hidup Yohe. Sementara itu Yohe dan Kana yang saat itu tengah menunggu di luar. Kemudian Yohe sangat merasa khawatir karena takut terjadi yang tidak diinginkan. Dan tidak lama kemudian si ibu dukun berkata apabila ritualnya telah selesai. Dan kemudian mereka tergesa-gesa pergi bersama Kana meninggalkan apartemen Yohe. Kemudian setelah mereka berdua pergi, Yohe langsung masuk ke kamarnya dan mendapati apabila jendela kamarnya sudah terbuka. Namun ia tidak melihat adanya Aisuke di sana. Setelah mencari ke sana kemari, Yohe akhirnya menemukan Aisuke yang ternyata ada di sebuah balkon yang saat itu sedang menyendiri. Saat itu Yohe merasa lega, rupanya si ibu dukun itu tidak berbuat yang tidak-tidak pada Aisuke. Meskipun saat itu Aisuke terlihat baik-baik saja, namun dari raut wajahnya menunjukkan apabila ia sedang bersedih. Rupanya Aisuke menyadari apabila Yohe sebenarnya berniat untuk mengusir dirinya. Dalam momen ini, Yohe merasa bingung karena dirinya sama sekali tidak berniat untuk mengusir Aisuke. Adapun soal kedatangan dukun itu, tentunya itu adalah ulah Kana. Meski saat itu Yohe sudah mengatakan yang sebenarnya, namun dirinya tetap melihat raut sedih pada wajah Aisuke. Kemudian di sini Aisuke meminta satu permintaan pada Yohe yang mungkin berat untuk dikabulkan. Demi membuat Aisuke merasa bahagia, Yohe berkata bila dirinya akan mengabulkan apapun permintaan Aisuke, asalkan itu bisa membuat Aisuke bahagia. Kemudian dengan malu dan berat hati, Aisuke berkata apabila dirinya ingin menjadi kekasihnya Yohe. Sementara Yohe, dirinya juga dengan senang hati menerima Aisuke untuk menjadi kekasihnya. Karena bagi Yohe Aisuke tidak ada bedanya dengan wanita pada umumnya. Kemudian di hari berikutnya, demi mewujudkan permintaan Aisuke, di tempat kerja, Yohe secara khusus membuat laporan untuk cuti beberapa hari agar bisa menghabiskan waktu bersama Aisuke. Kemudian sebelum pulang, Yohe membeli alas kaki wanita yang secara khusus dirinya beli untuk Aisuke. Dan kemudian di keesokan harinya, Yohe memberikannya pada Aisuke yang memang selama ini dirinya tidak mengenakan alas kaki. Begitu Aisuke mengenakannya, rupanya itu sangat pas di kakinya dan terlihat betapa senangnya Aisuke yang mendapat hadiah tersebut. Meskipun itu hal yang sederhana, namun
Itu cukup membuat Aisuke merasa kagum pada Yohei yang rupanya sangat memperhatikan dirinya. Kemudian sebelum pergi, Aisuke awalnya merasa ragu karena takut yang dikatakan si ibu dukun itu tidak benar bila ini adalah jalan untuk keluar. Namun setelah mencoba, rupanya si ibu dukun itu tidak berbohong. Melalui balkon itu Aisuke memang benar-benar bisa keluar dari apartemen. Dan akhirnya Aisuke bisa pergi kemanapun bersama Yohei. Ternyata rasa bahagia Aisuke tidak sampai di situ saja. Setelah Aisuke melewati portal itu, dirinya juga seperti manusia pada umumnya yang ternyata bisa terlihat wujudnya oleh siapapun yang melihat dirinya. Seperti pada saat itu ketika mereka berdua mampir ke sebuah kedai. Saat itu si pemilik tampak melayani Aisuke karena mereka mengira apabila Aisuke adalah manusia pada umumnya. Kemudian setelah itu Aisuke mengajak ke bioskop yang mana tempat itu satu-satunya tempat yang bisa ia ingat. Namun tampaknya bioskop tersebut sedang tutup. Karena saat itu Yohei tidak ingin melihat Aisuke bersedih. Dirinya pun berjanji bila di hari berikutnya tentu akan bisa menonton bersama di tempat ini. Kemudian tempat terakhir yang Aisuke inginkan adalah suasana pantai, yang mana tempat itu akan menjadi momen indah untuk menghabiskan hari bersama Yohei. Pada momen ini, Aisuke meminta sebuah pelukan pada Yohei yang akan dirinya jadikan sebagai pengalaman paling berharga. Dalam pelukan hangat tersebut, akhirnya mereka berdua saling mengutarakan isi hati masing-masing dan tidak membedakan bila mereka berdua dari dunia yang berbeda. Meski pada saat itu Yohei melihat senyum dan tawa Aisuke yang terlihat bahagia, namun ada sedikit yang tidak bisa membohonginya, yakni semua sikap dan keinginan Aisuke yang terkesan sangat terburu-buru, seolah hal ini akan menjadi hari terakhirnya. Karena pada saat itu hari mulai gelap, akhirnya mereka berdua pun kembali ke apartemen. Kemudian di malam harinya, Aisuke memandangi Yohei yang saat itu tengah tertidur pulas. Pada saat itu Aisuke seperti ingin menyampaikan sesuatu, namun dirinya tidak berani untuk mengungkapkannya. Hal ini berkaitan dengan ucapan si ibu dukun yang sebelumnya yang pernah berkata, kedekatan mereka berdua ini tidaklah tanpa ada konsekuensinya. Yang jelas itu bisa membahayakan hidupnya Yohei yang tentunya bila hal ini sampai terjadi, tentunya Aisuke akan sangat menyesal. Namun meski begitu, yang jelas Aisuke merasa sangat berterima kasih karena Yohei sudah bisa membahagiakan dirinya. Namun di sisi lain Aisuke sangat sadar bila dirinya tidak bisa selamanya ada di sini. Dan malam ini adalah saatnya bagi Aisuke untuk pulang dan beristirahat ke alam yang semestinya. Mengingat dirinya sudah diberi petunjuk tentang portal untuk dirinya pulang. Namun saat itu Aisuke merasa tidak kuat untuk mengucapkan selamat tinggal pada Yohei. Karena mengingat Yohei yang begitu tulus mencintai dirinya. Kemudian pada saat itu untuk yang terakhir kalinya, Aisuke mencoba untuk mencium Yohei sebagai ucapan terima kasih atas kebahagiaan yang telah Yohei berikan. Meskipun hal ini sangat menyayat hati, namun akhirnya Aisuke melangkah meninggalkan Yohei yang saat itu tengah tertidur lelap. Kemudian di pagi harinya, saat itu tidak biasanya suasana tampak hening, dan Yohei pun mulai mencari keberadaan Aisuke. Namun saat itu dirinya tidak menemukan keberadaannya. Bahkan Yohei menemui si ibu dukun itu, barangkali bisa tahu keberadaan Aisuke saat ini. Namun pada saat itu si ibu dukun berkata, apabila Aisuke sudah pergi ke alamnya. Mengingat beberapa waktu lalu dirinya memang telah mengusir Aisuke. Namun terlepas dari semua itu, tentunya keputusan pergi dan tidaknya itu berada pada diri Aisuke sendiri. Mungkin alasan kepergian Aisuke, dirinya merasa tidak ingin membahayakan hidup Yohei. Dan begitulah kata si ibu dukun. Kemudian setelah itu Yohei kembali mengunjungi bioskop
di mana dirinya pernah berjanji akan kembali bertemu di tempat ini. Pada saat itu Yohei menunggu dan terus menunggunya, bahkan hingga bioskop tutup. Namun bahkan saat itu juga Yohei tidak kunjung bertemu dengan Aisuke. Nah, Yohei masih sangat penasaran mengapa Aisuke pergi begitu saja tanpa meninggalkan kabar. Akhirnya Yohei mendatangi kantor bagian pengurus. Di sana Yohei memohon agar dirinya bisa mendapat informasi siapa wanita yang dulunya menempati apartemen itu. Karena pada saat itu Yohei terus memohon, akhirnya orang itu memberi sebuah dokumen yang bisa menjelaskan semuanya. Kemudian setelah itu Yohei mendatangi sebuah makam di mana itu adalah makam Aisuke, yakni sesuai dengan informasi yang dirinya dapat. Di tempat itu, selain mendoakan Aisuke agar tenang di alam sana, Yohei juga berkata apabila dirinya sangat mencintai dan merasa kehilangan. Namun di sisi lain ada yang mengganjal dalam hati Yohei. Mengapa kepergiannya tidak memberi tanda atau ucapan selamat tinggal? Karena menurut Yohei, berpisah dengan cara seperti itu, Yohei merasa hari-hari dan semua kenangan bersamanya itu terasa bagaikan mimpi. Namun pada saat itu, Yohei berpendapat dan sangat yakin bila semua itu adalah kenyataan. Kemudian untuk scene yang terakhir, Yohei pun menjalani hidup normal seperti biasanya. Bahkan Yohei mengetahui apabila saat ini Kana sudah memiliki seorang kekasih. Namun saat itu Yohei sama sekali tidak peduli, karena memang sejak awal Yohei tidak pernah menyukai Kana. Pada saat itu Yohei yang masih belum bisa melupakan saat indah bersama Aisuke. Akhirnya Yohei memutuskan untuk pindah ke apartemen lain, dengan tujuan agar bisa melupakan Aisuke, yakni dengan suasana baru. Dan singkat cerita di suatu hari, meski Yohei sepenuhnya berusaha untuk melupakan kenangan bersama Aisuke, namun sesekali Yohei mendatangi bioskop itu. Karena di tempat ini, dirinya dulu pernah berjanji untuk menonton film bersamanya. Pada saat itu Yohei tengah duduk sendirian. Namun tidak lama kemudian ada seorang wanita yang tidak dirinya kenal tengah memperhatikan Yohei. Dan usut punya usut, wanita tersebut rupanya memiliki wajah yang sama persis dengan Aisuke. Ada kemungkinan bila Aisuke yang telah beristirahat di alam sana, ia kembali bereinkarnasi menjadi seseorang yang bahkan masih memiliki ingatan dan kenangan yang sama persis dengan Aisuke. Namun sayangnya hal ini Yohei masih belum menyadarinya. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Kadangkala sebuah pertemuan dan perpisahan itu terjadi terlalu sangat cepat. Akan tetapi kenangan dan perasaan akan membekas dalam waktu yang sangat begitu lama. Dan film ini mengajarkan kita semua agar bisa lebih kuat lagi dalam menjalani kehidupan. Khususnya buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang mempertahankan hubungan. Karena di setiap pertemuan tentunya akan ada perpisahan. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa, sampai bertemu kembali di review film berikutnya.